Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dia Sawalino. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atau dosen mata kuliah yaitu Pak Anco yang sudah menonton video saya dalam menjelaskan materi tersebut. Oke, langsung aja kita ke. Nah, pengertian ontologi. Nah, sebelumnya ontologi itu apa sih teman-teman? Nah, ontologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan studi tentang keberadaan, eksistensi, dan hakikat realitas. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani onto yang berarti base atau ada, dan logia yang berarti ilmu atau studi. Secara umum, ontologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa yang ada, bagaimana entitas yang ada bisa diklasifikasikan, dan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan dalam suatu struktur realitas. Nah, pentingnya ontologi dalam ilmu pengetahuan itu apa sih teman-teman? Ya, yang pertama itu dasar konseptual. Ontologi menyediakan kerangka kerja konseptual yang membantu ilmuwan dalam mendefinisikan dan memahami berbagai entitas yang mereka pelajari. Itu sangat penting dalam menetapkan istilah-istilah dan kategori-kategori yang jelas dan konsisten. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi dan konsistensi, teman-teman. Dengan ontologi yang jelas, ilmuwan dapat menghindari kebingungan terminologi dan memastikan bahwa konsep-konsep yang mereka gunakan konsisten di seluruh penelitian mereka. Ini membantu dalam komunikasi ilmiah dan kolaborasi antar disiplin. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan teori. Ontologi membantu dalam mengembangkan teori dengan menyediakan dasar untuk menjelaskan bagaimana berbagai entitas dalam suatu dominan pengetahuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Ini membantu dalam merumuskan hipotesis dan model yang lebih akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu interoperabilitas data, teman. Dalam ilmu pengetahuan modern, terutama dalam bidang seperti ilmu komputer dan bioinformatika, ontologi digunakan untuk memastikan bahwa data dari sumber dapat diintegrasikan dan dianalisis bersama-sama. Ontologi juga memungkinkan data dari berbagai sistem dan disiplin untuk dikombinasikan secara efektif. Nah, yang kelima yaitu pendekatan multi. Ontologi memungkinkan pendekatan multidisiplin dengan menyediakan bahasa dan struktur yang umum yang dapat dipahami dan digunakan oleh para ilmuwan dari berbagai bidang. Ini memfasilitasi kolaborasi dan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, yang keenam yaitu penemuan dan inovasi. Dengan memahami dan mengklarifikasi struktur dasar dari suatu dominan pengetahuan, ilmuwan dapat mengidentifikasi celah dalam pengetahuan saat ini. Dan dalam peluang untuk inovasi, ontologi membantu dalam mengenali area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, contoh konkretnya penggunaan ontologi dalam ilmu pengetahuan termasuk ontologi biomedis seperti uh, ontologi geo yang membantu ilmuwan dalam memverifikasikan gen dan protein dalam berbagai spesies. Nah, serta ontologi dalam ilmu komputer yang digunakan untuk organisasi dan memahami data dalam kecerdasan, buatan, dan sistem informasi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pentingnya ontologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, definisi ontologi itu apa sih teman-teman? Ontologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan studi tentang keberadaan eksistensi dan hakikat realita. Ontologi berusaha untuk mengidentifikasi kategori dasar dari berbagai dan memahami bagaimana entitas-entitas ini saling berhubungan. Nah, menurut para ahli tentang ontologi itu apa sih teman-teman? Nah, yang pertama itu menurut Aristoteles menyebutkan bahwa ontologi sebagai filsafat pertama atau metafisika yang berusaha memahami keberadaan dan mengkaji prinsip-prinsip pertama dari realitas. Nah, selanjutnya itu dari Immanuel Kant memandang ontologi sebagai studi tentang konsep-konsep umum dan prinsip-prinsip yang mendasari semua pengetahuan dan pengalaman manusia. Nah, menurut Martin Heidegger menyatakan bahwa ontologi adalah studi tentang state base atau keberadaan dan memfokuskan pada pertanyaan tentang apa artinya ada.
Nah, selanjutnya itu menurut W.V.O. Wins, dia bilang mendefinisikan ontologi sebagai studi tentang apa yang ada, atau lebih khusus lagi studi tentang entitas-entitas yang harus dianggap ada untuk menjelaskan dan memahami pengalaman dan ilmu pengetahuan kita. Nah, ini ada pun perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu berfokusnya kepada studi tentang keberadaan, eksistensi, dan hakikat realitas. Nah, pertanyaan umum nih tentang ontologi itu apa yang ada, bagaimana struktur dasar dari kenyataan. Nah, contohnya apakah objek fisik dan mental ada dalam cara yang sama. Nah, selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berfokus studi tentang pengetahuan dan cara kita mengetahui sesuatu. Pertanyaan umum yang tentang epistemologi yaitu apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, apa yang membuat kepercayaan kita benar atau salah. Nah, contohnya bagaimana kita memastikan bahwa kita tentang dunia fisik dan akurat, teman-teman. Ya, yang ketiga yaitu aksiologi, fokus pada studi tentang nilai-nilai, termasuk etika dan estetika. Pertanyaan umum, apakah yang baik, apakah yang berharga, ataukah apakah yang indah. Nah, contoh apa yang membuat tindakan tertentu etis atau tidak etis. Itu ada pertanyaan tentang aksiologi. Nah, ini ada pun sejarah dan perkembangan ontologi. Nah, yang pertama, di era periode kuno Prasokrates, pemikiran ontologi dimulai dengan para filsuf Prasokrates seperti Thales, Aximander, dan Heraklitus yang bertanya tentang hakikat dasar alam semesta. Mereka mencari prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta, teman. Nah, yang selanjutnya yaitu Parmenides mengemukakan bahwa perubahan adalah ilusi dan bahwa realitas jati adalah suatu hak berubah dan tak terpecah. Nah, itu menurut Planto itu mengembangkan teori tentang bentuk atau ide yang menyatakan bahwa dunia nyata adalah cerminan dari dunia bentuk yang lebih tinggi dan sempurna. Nah, yang selanjutnya yaitu Aristoteles menyusun salah satu ontologi sistematis pertama membedakan antara substansi dan aksiden, atribut, dan mengembangkan kategori-kategori dasar dalam memahami berbagai jenis keberadaan. Nah, yang kedua yaitu periode abad pertengahan. Nah, Stansto Agustinus menggabungkan pemikiran Plato dan doktrin Kristen mengarahkan perhatian pada eksistensi Tuhan dan jiwa manusia. Nah, yang selanjutnya itu Santo Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen membedakan antara eksistensi, hakikat, dan eksistensi dan berargumen bahwa Tuhan adalah wujud yang tidak memerlukan sebab. Oke, yang selanjutnya yaitu periode modern awal, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu Rene Descartes memperkenalkan dualisme substansi, membedakan antara substansi pikiran dan substansi materi. Itu yang selanjutnya ada Baruch Spinoza menguasai monisme yang menyatakan bahwa hanya ada satu substansi yaitu Tuhan atau alam. Yang selanjutnya yaitu menurut George William Leibniz mengemukakan teori monas yang menyatakan bahwa dunia terdiri dari unsur-unsur dasar yang disebut monad. Nah, yang keempat yaitu periode modern. Immanuel Kant mengkritik ontologi tradisional dengan berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui benda pada dirinya sendiri, tetapi hanya pada fenomena yang muncul dalam pengalaman kita, teman. Nah, yang selanjutnya itu George Wilhelm Hegel mengembangkan ontologi realitas yang memandang realitas sebagai proses perkembangan yang dinamis mulai kontradiksi dan pemecahan. Terus yang kelima yaitu pada abad ke-20 dan kontemporer menurut Emmanuel Husserl mengembangkan fenomenologi yang bertujuan mendeskripsi struktur dasar pengalaman manusia tanpa prasangka metafisik, teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu Martin Heidegger menekankan pertanyaan tentang Sein, Being,
dan membedakan antara keberadaan, eksistensi, dan keberadaan yang otentik, teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu analitik kontemporer. Para filsuf analitik seperti Theo Quinn dan Saul Kripke memperbarui ontologi dapat meliputi masalah-masalah terkait identitas, modalitas, dan komitmen ontologis, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ontologi komputer. Dalam berbagai dekade terakhir, ontologi telah menemukan aplikasi baru dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Masa ontologi digunakan untuk mengorganisasi dan mengolah data dalam berbagai dinamis. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep utama ontologi. Yang pertama yaitu keberadaan studi tentang apa artinya ada. Yang kedua yaitu substansi, entitas yang terdiri sendiri dan jadi dasar dari segala sesuatu yang ada. Terus yang ketiga yaitu ekstensi dan eksistensi. Ekstensi adalah suatu hakikat atau suatu entitas, sementara eksistensi adalah keberadaan aktualnya, teman-teman. Nah, terus yang keempat yaitu atribut dan aksidens. Atribut adalah sifatnya sifat inherent substansi, sedangkan aksidensi adalah sifat yang bukan dari hakikat substansi. Terus yang kelima yaitu ada relasi, cara entitas-entitas saling berhubungan, teman. Terus yang keenam yaitu ada modalitas, suatu kemungkinan, keharusan, dan kontingensi, dan entitas dan kejadian. Terus yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada identitas dan perubahan. Identitas menjelaskan apa yang membuat entitas tetap sama meskipun mengalami perubahan. Nah, terus yang kedelapan ada kategori ontologis. Kategori dasar untuk klasifikasikan entitas dalam realitas. Terus yang kesembilan ada entitas segala, sesuatu yang memiliki eksistensi. Terus yang kesepuluh ada realita, keseluruhan dari semua entitas yang ada. Konsep-konsep ini sebenarnya teman-teman membentuk kerangka kerja ontologi yang membantu kita dalam memahami hakikat keberadaan dan struktur yang realitas, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ontologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, peran ontologi dalam membentuk teori ilmiah. Dasar konseptual ontologi menyediakan kerangka kerja konseptual untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diamati dalam suatu domain ilmiah. Terus yang kedua, konsep-konsep konsistensi konseptual. Ontologi membantu memastikan konsistensi konseptual dalam mengembangkan teori ilmiah sehingga teori tersebut dapat diuji dan diperluas dengan lebih efektif. Terus yang selanjutnya yaitu orientasi pada penjelasan. Ontologi membantu dalam merumuskan teori yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga eksplansif dengan menjelaskan hubungan sebab akibat antara entitas dalam program domain tersebut. Terus yang selanjutnya adalah pendekatan holistik. Dengan menyediakan gambaran holistik tentang struktur dan hubungan dalam suatu domain, ontologi membantu dalam melihat fenomena secara menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu contoh aplikasi ontologi dalam bidang ilmu tertentu. Yang pertama ada yang namanya biomedis. Ontologi digunakan untuk mengorganisir dan mengelola pengetahuan medis seperti ontologi GO dan mengklarifikasi gen dan protein. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi. Ontologi digunakan dalam pemetaan data dan informasi seperti dalam pencarian semantik dan integritas data lintas domain. Nah, yang selanjutnya yaitu sains sosial. Ontologi digunakan untuk membangun teori tentang sosial, interaksi manusia, dan fenomena sosial lainnya. Terus yang selanjutnya yaitu ilmu komputer. Ontologi digunakan dalam penjelasan buatan untuk memahami dan merencanakan tindakan berbasis pengetahuan dan sistem lingkungan. Ontologi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas lingkungan seperti dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, dalam semua ini teman-teman, ontologi membantu teori yang kuat, menyediakan landasan konseptual yang konsisten, dan fasilitasi integrasi pengetahuan lintas disiplin. Nah,
Itu adalah namanya hubungan antara ontologi dan metode penelitian. Apa sih hubungan antara ontologi dan metode penelitian? Nah, ontologi menyangkut pemahaman tentang keberadaan dan realitas. Ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai objek penelitian yang valid dan relevan. Metode penelitian merupakan pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Nah, yaitu hubungannya apa sih antara ontologi dan metode penelitian? Nah, ontologi yang diadopsi mempengaruhi metodologi. Ontologi yang dapat dianut penelitian akan mempengaruhi pemilihan metodologi yang sesuai. Misalkan penelitian yang meyakini bahwa realitas bersifat objektif mungkin lebih condong menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sementara yang meyakini realitas bersifat subjektif mungkin lebih condong menggunakan metode kualitatif. Nah, metode cerminkan ontologi, metodologi metodologi yang dipilih akan mencerminkan keyakinan ontologi penelitian. Misalkan dalam metode kuantitatif, penelitian berdasarkan analisis pada data yang dapat diukur dan dihitung sesuai dengan pandangan ontologi bahwa realitas dapat diukur dan dihitung. Nah, pengaruh ontologi terhadap desain penelitian. Apa sih pengaruh ontologi itu terhadap desain penelitian itu? Nah, yang pertama itu pemilihan topik penelitian. Ontologi akan mempengaruhi pemilihan topik penelitian karena menentukan apa yang dianggap sebagai hal yang dapat dipelajari atau diteliti, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu pemilihan pendekatan penelitian. Ontologi dapat mempengaruhi pemilihan pendekatan penelitian. Apakah kualitatif atau kuantitatif atau campuran, teman-teman. Karena akan mencocokkan dengan cara pandang tentang realitas. Terus yang selanjutnya itu metode pengumpulan data. Ontologi akan mempengaruhi metode pengumpulan data yang dipilih, apakah berupa survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen sesuai dengan keyakinan tentang realitas objektif dan subjektif. Terus yang selanjutnya analisis data. Ontologi akan mempengaruhi cara analisis data, apakah menggunakan statistik atau menguji hipotesis ontologi realitis atau menggunakan interpretasi naratif untuk memahami makna ontologi konstruktif. Nah, dengan memahami hubungan antara ontologi terhadap desain penelitian ini, berharap penelitian dapat dirancangkan secara konsisten dan sesuai dengan pandangan ontologisnya, teman-teman. Sehingga memperkuat validasi dan keberlanjutan temuan yang kita mau melakukan penelitian. Jadi, kalau menurut saya, ontologi ini sangat benar-benar berperan aktif terhadap apa yang penelitian yang akan kita buat, teman-teman. Karena dari pemilihan topiknya, terus dari pendekatan penelitian, terus dari cara pengumpulan datanya juga sangat begitu benar-benar berhubungan tuh, analisis data dan juga lain sebagainya. Nah, utama terhadap ontologi itu apa sih? Nah, yang pertama itu keterbatasan manusia. Kritik terhadap ontologi mencakup keberagaman pandangan tentang realitas yang mungkin melebihi kapasitas manusia untuk memahami sepenuhnya. Nah, yang kedua itu kerangka kerja baru. Ontologi seringkali memerlukan kerangka kerja baru yang dapat membingungkan dan sulit diadopsi oleh para ilmuwan yang telah terbiasa dan paradigma yang berbeda, teman. Yang ketiga itu sifat abstrak. Ontologi ini cenderungnya bersifat abstrak dan filosofis, sehingga sulit untuk diterapkan secara langsung dalam penelitian empiris yang konkret, teman-teman. Jadi, kelemahan deontologi ini yang pertama itu ada keterbatasan manusia. Bagaimana kita sebagai seseorang yang melakukan penelitian menggunakan ontologi ini, kadang kita kurang mengerti apa itu yang terjadi tentang ontologi. Terus yang kerangka baru, kadang ontologi ini membutuhkan sebuah kerangka yang baru. Terus yang ketiga itu ontologi ini sifatnya abstrak, teman-teman. Karena dari filosofi kita sulit diterapkan secara langsung dalam penelitian yang konkret. Nah, tantangan dalam pencapaian ontologi dalam ilmu pengetahuan modern. Yang pertama adalah mengintegrasikan ontologi dari berbagai ilmu seringkali sulit karena perbedaan dalam terminologi, konsep, dan kerangka kerja. Teknologi. Nah, mengembangkan ontologi yang berfungsi dengan baik dan sistem komputer
dan kecerdasan buatan memerlukan keterampilan, teknik, dan pemahaman filosofi yang mendalam. Yang ketiga, evolusi pengetahuan. Ontologi harus mampu beradaptasi dan evolusi pengetahuan dalam menerima perubahan dalam paradigma ilmiah. Nah, penerapan ontologi ini dalam ilmu pengetahuan modern membutuhkan pemikiran kritis, teman-teman, dan pendekatan yang holistik untuk mengatasi tantangan ini, memanfaatkan potensi dan mengorganisir pengetahuan dan memperluas pemahaman kita sehingga sangat realistis. Jadi di balik kekurangan ontologi ini, teman-teman, ada banyak sekali kekurangannya, tapi namanya ilmu pengetahuan itu harus kita kritis dan harus kita kaji lagi, teman-teman, agar supaya penerapan ontologi benar-benar diterapkannya dengan secara baik. Nah, itu yang selanjutnya adalah tren terbaru dalam studi ontologi. Yang pertama itu ada ontologi terdistribusi. Penelitian semakin fokus pada ontologi terdistribusi yang meningkatkan integrasi pengetahuan dari berbagai sumber dan domain. Yang kedua yaitu ontologi terapan. Ontologi digunakan dalam berbagai aplikasi praktis termasuk kecerdasan buatan, Internet of Things, dan sistem informasi. Nah, ontologi berbasis web. Pengembangan ontologi yang dapat diakses dan digunakan secara luas melalui web mendukung pengembangan web semantik. Nah, ontologi terkait data. Ontologi digunakan untuk mengolah, mengorganisir, dan menganalisis data besar secara efisien. Potensi pengembangan dan kontribusi ontologi di masa depan. Apa sih potensinya? Yang pertama yaitu integrasi pengetahuan. Ontologi memiliki potensi untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan domain, memungkinkan kolaborasi lintas disiplin. Nah, yang kedua yaitu ada pemrosesan informasi yang lebih cerdas. Dengan menggunakan ontologi, sistem komputer dapat memahami konteks informasi dengan lebih baik, menghasilkan pemrosesan informasi serta yang lebih cerdas dan adaptif. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi baru. Ontologi dapat membantu dan mengembangkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau dan sistem informasi yang lebih canggih. Terus yang keempat yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Dengan memperluas dan mendalami ontologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan hakikat keberadaan. Nah, ini adalah tren terbaru. Kita manfaat belajar ontologi sangat benar-benar luar biasa, teman-teman ya. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Secara keseluruhan, ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari keberadaan eksistensi dan hakikat realitas dalam ilmu pengetahuan. Ontologi memainkan peran penting dalam membentuk teori ilmiah, membantu pemilihan metodologi penelitian, dan mempengaruhi desain penelitian. Meskipun memiliki banyak manfaat, ontologi juga dihadapkan oleh berbagai kritik dan tantangan, teman-teman. Yang sudah jelaskan tadi, saya tadi kritiknya dan tantangannya itu luar biasa. Termasuk keterbatasan manusia dalam memahami realitas secara menyeluruh. Nah, tren terbaru dalam studi ontologi mencakup pengembangan ontologi terdistribusi, ontologi terapan, dan ontologi berbasis web dan ontologi terkait big data. Masa depan ontologi memiliki potensi untuk mengintegrasikan pengetahuan lintas disiplin, menghasilkan proses informasi yang lebih cerdas dan memperluas pemahaman kita tentang realitas. Dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang pesat, ontologi dapat menjadikan alat yang sangat berharga dalam mengorganisir pengetahuan, memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin, dan membantu kita memahami dunia dengan baik. Nah, mungkin kita tadi sudah belajar tentang filsafat ya teman-teman. Ini ada beberapa kata atau ungkapan dari Rocky Gerung yang mengucapkan bahwa filsafat itu memungkinkan kita untuk berpikir yang tidak terpikirkan, memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain. Dan ada satu quotes yaitu dari Francis Bacon tuh yang mengatakan bahwa filsafat itu seperti sebuah laut, teman-teman. Pinggirannya itu terbanyak berbagai ombak yang besar dan juga kecil, teman. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, ke tengah-tengah laut itu, air itu pun berasa tenang. Nah, seperti itu, teman-teman. Ketika kita mau belajar filsafat itu, sebuah air yang berada di lautan. Ketika kita belajar lebih dalam lagi, lebih giat lagi tentang filsafat ini, maka hidup kita akan benar-benar tenang dan benar-benar kita akan
rasakan apa yang manfaatnya kita belajar tentang filsafat ini. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman untuk tidak berhenti belajar secara filsafat karena benar-benar manfaatnya sungguh luar biasa, teman. Filsafat itu tidak hanya tentang pola pikir, tapi filsafat itu juga menentukan karakter kita, kan jati diri kita mau dibawa kemana hadir. Oke, sekian, terima kasih atas presentasi saya tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kami, dan ada maaf juga bila ada kekurangan data atau segala macamnya, karena ini adalah suatu hal yang saya dapat dari berbagai sumber, teman. Oke, saya Dia Sawalina mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.